Shalom adik-adik semua di rumah. Apa kabar? Koko dan Cici berharap semua kita sehat semuanya dan tetap bersuka cita, ya. Semua sudah siap untuk memuji nama Tuhan, adik-adik di rumah? Ya, mari kita akan memuji nama Tuhan, tapi sebelum kita bersatu dulu, ya, semuanya bersatu dulu, kita tenangkan hati. Ya, adik-adik, hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus, ya, minggu pertama, dan bulan Agustus setiap bulan Agustus gereja kita merayakan bulan budaya, ya. Setiap minggu kita berpakaian budaya, yaitu hari ini, yaitu minggu pertama kita merayakan atau mengadakan budaya Batak, dan minggu kedua budaya Chinese, minggu ketiga budaya Sunda, minggu keempat budaya Papua, dan minggu kelima bulan misi, ya. Nah, adik-adik, Horas. Apa artinya? Horas itu artinya salam. Oh, ya, salam. dalam bahasa itu salam, ya. Oke, semuanya adik-adik, semua kita ada di rumah bangkit berdiri, kita akan nyanyi memuji nama Tuhan dengan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara, ya. Diiringi dengan musik Batak dan juga dengan tarian-tarian, kita akan nyanyikan lagu ini, ya. Semuanya berdiri dan kita nyanyikan lagu ini. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari adik-adik kita akan sambung kembali dengan kita memuji nama Tuhan saat pagi hari ku datang lagi. Ya, semuanya bernyanyi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Satu kali lagi adik-adik. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Refrennya, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi,
kita berdoa. Semua tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh datang untuk memuji nama Tuhan, untuk belajar daripada firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari di mana kami banyak hal-hal yang terjadi di kehidupan kami, dan kami percaya tidak ada satupun perkara yang terjadi yang di luar pengetahuan Tuhan dan izin Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pada pagi hari ini kami memuji nama Tuhan, dan juga untuk belajar firman Tuhan, kami boleh buat hati kami Tuhan supaya bagian tanah yang subur, agar firman Tuhan boleh kami mengerti. Dan pakai juga suara kami untuk layak untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, mari kita sambung kembali dengan pujian hari ini, hari yang dijanjikan Tuhan. Dengan tepuk tangan adik-adik ya. Adik-adik yang di rumah juga kita sambil berdiri, kita nyanyi lagu ini ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sambil tepuk tangan adik-adik ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Ikhlas lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ya, ada depan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Adik-adik, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan memuji nama Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Ya. Ya, semuanya. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan adalah hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik sekalian, apa kabar? Perkenalkan, saya Cinani dari Tunas Remaja Pusat. Apakah anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan untuk belajar daripada firman Tuhan. Mohon Tuhan berbicara kepada kami untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah ada di antara adik-adik sekalian yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali? Nah, mari melalui waktu yang singkat ini kita akan belajar daripada firman Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan bagaimana kita mempersiapkan diri. Mari kita buka dari Alkitab kita, dari Matius 24 ayat 3 sampai 14 yang berbunyi, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Karena kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Anak-anak, setelah kita membaca firman Tuhan, pertanyaannya adalah, apa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Nah, sebentar kita akan melihat videonya ya, dibuat berdasarkan Matius 24 ayat 40 sampai 42. Ayat 40 dikatakan, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, kita saksikan video ini dahulu. Apa yang telah kita saksikan barusan? Ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Yang diangkat adalah mereka yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus dan hidup menurut firman Tuhan. Yang ditinggal adalah mereka yang belum percaya dan belum hidup menurut firman Tuhan. Bagaimana dengan kita pribadi? Ya, kita renungkan untuk pribadi kita masing-masing. Sekarang kita kembali pada ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Ya, kita lihat gambar-gambarnya ya. Tanda-tanda Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang pertama, banyak Mesias, Kristus, nabi-nabi palsu. Seperti yang tulis di ayat ke-5, 11, dan 23. Ya, perhatikan gambar ini. Nabi palsu itu seperti serigala berbulu domba. Alkitab menyatakan setiap pohon dikenal dari buahnya. Walaupun nabi palsu itu penampilannya baik, kita bisa mengenalnya nabi palsu atau tidak dari kehidupan mereka. Ya. Ayat poin kedua, ada perang di mana-mana. Ayat ke-6. Ya. Gambar yang ketiga, bala kelaparan dan gempa bumi di mana-mana. Sesuai dengan ayat yang ke-7. Yang keempat, orang Kristen, anak-anak Tuhan dibenci karena nama Tuhan. Di ayat yang ke-9. Seperti di gambar ini yang terjadi di Irak dan Syria. Saat itu diduduki oleh ISIS. Banyak gereja dihancurkan dan orang Kristen yang dibunuh bila tidak mau mengikuti ajaran mereka. Kalau mereka tidak mau mengikuti ajaran-ajaran mereka, langsung dibunuh. Ya. Yang kelima, gambar yang kelima, bertambahnya kedurhakaan. Kasih menjadi dingin di ayat yang ke-10. Kita lihat di gambar ini, anak ini durhaka, menyuruh mamanya berlutut di hadapannya. Ya. Dan juga yang satunya lagi menandakan bagaimana manusia sudah kehilangan kasih. Ya, saling membunuh. Yang keenam, Injil diberitakan di seluruh dunia, sesuai ayat ke-14. Nah, di sini terlihat ada peta akan coba kita lihat ya. Di gambar yang warna hijau ini ya, ada daerah yang dikenal
sudah mengenal Injil dengan bebas. Ya. Kalau daerah kuning adalah daerah yang sudah kenal Injil, namun hanya secara formalitas. Bagaimana dengan yang merah? Yang merah adalah daerah yang masih tertutup bagi Injil. Cepat atau lambat, Injil menjangkau segala suku, bangsa, dan bahasa. Ini adalah penggenapan ayat yang ke-14. Dan yang terakhir, poin ke-7, berdirinya negara Israel sesuai dengan ayat ke-32 sampai 35. Ya. Memang di sini tidak secara langsung disebut negara Israel, tetapi dikatakan pohon ara. Ya, dalam ayat ini melambangkan pohon ara, ini melambangkan negara Israel. Kita perhatikan diagram ini. Terlihat bagaimana wilayah Israel yang warna putih pada tahun 1946 hanya sedikit saja putihnya, ya. Namun pada waktu tahun 1947 mulai meluas. Dan pada tahun 1948 negara Israel resmi berdiri. Kita tahu bahwa negara Israel dihancurkan pada tahun ke-70. Ya, 1800 tahun yang lalu. Ya. Dan pada tahun 1967 kita lihat negara Israel diserang oleh negara-negara Arab dan sekitarnya. Namun hanya dalam waktu 6 hari, pasukan Israel yang jumlahnya jauh lebih sedikit berhasil mengalahkan para penyerang. Bahkan berhasil memperluas wilayah Israel. Inilah penggenapan Matius 24 ayat ke-32. Kapan pastinya Tuhan Yesus akan datang lagi? Tidak ada seorang pun yang tahu. Seperti di ayat yang ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak-anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, siap sedia setiap saat. Seperti ayat 37 sampai 44. Apa yang dimaksud siap sedia setiap saat di dalam kehidupan sehari-hari kita? Contohnya ya, kamu tiap hari rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Supaya apa? Supaya kita tidak disesatkan. Ya, hidup kita bisa sesuai dengan firman Tuhan dalam segala hal. Ya, di dalam apa yang kita lakukan, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Kita lakukan, ya. Dan selalu bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada. Tidak melakukan hal-hal yang mengecewakan, berlaku kasar, kepala batu, tidak mengandalkan Tuhan, tidak menuruti nasihat-nasihat orang tua. Nah, pada masa COVID ini kita berada di rumah, belajar di rumah, tidak pergi ke sekolah. Jadi, setelah kita menyelesaikan tugas-tugas belajar kita di rumah, apa yang harus kita lakukan? Kita membantu orang tua kita semampu kita. Ya. Tidak hanya main game seharian karena merasa merdeka, tinggal di rumah seharian, bisa main game sepuasnya seharian sampai orang tua kamu kesal menegur kamu. Itu bukan ciri-ciri anak Tuhan, ya. Nah, apalagi mengerjakan tugas-tugas kita sebaik-baiknya. Ya. Kalau hari Minggu, sebelumnya kita rindu supaya teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Kita WA teman-teman kita. Kita ikut kebaktian online Tunas Remaja yuk. Ya, ada, kita kirimkan. Ya. Kita dengarkan sama-sama yuk. Nah, paling tidak penginjilan secara sederhana telah kamu lakukan terhadap teman-teman kamu. Kamu doakan teman-teman kamu supaya mereka boleh
juga menjadi anak-anak Tuhan. Ya, itu sekadar contoh-contoh dan banyak lagi yang dapat kamu lakukan. Jadi, yang kedua, jadilah hamba yang setia. Seperti di ayat ke-45 sampai 47. Ya. Di 46 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Selamat melaksanakan apa yang telah kita pelajari. Bukan hanya belajar, tetapi mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikianlah firman Tuhan yang telah kita pelajari. Mari kita mendengarkan, ada satu lagu yang baik sekali kata-katanya untuk mengingatkan kita bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan. Lagunya adalah judulnya Konflik Zaman. Ya, kita renungkan kata-katanya. Oh, tengoklah dunia semu yang sedang bergolak. Bangsa bangkit lawan bangsa, siap di medan laga. Adakah engkau setia, layak hamba Allah? Tetap teguh tak bergerak atas panggilannya. Sudahkah kau melihat hatimu tergerak waktu Tuhan memanggil, kau siap sedia? Seperti nubuat di Alkitab, dunia kita kan bergolak, badai perang kan melanda zaman kita sekarang. Sudahkah kau melihat hatimu tergerak waktu Tuhan memanggil, kau siap sedia? Seperti nubuat di Alkitab, dunia kita kan bergolak, badai perang kan melanda zaman kita sekarang. Adik-adik, kita sudah belajar dari firman Tuhan, dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah siap kapan Tuhan akan datang? Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Apakah 1 detik lagi, atau 1 jam lagi, 1 hari lagi, ataukah 1 tahun lagi, kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Jadi melalui firman Tuhan yang sudah kita pelajari, apa yang harus kita lakukan, yaitu apa? Kita siap sedia setiap saat. Dan kita menjadi hamba yang setia, bukan hamba yang jahat. Demikianlah pesan di dalam pelajaran ini. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan kita ya, yang diambil dari Matius 24 ayat 44. Matius 24 ayat 44. Bunyinya, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita ulang sekali lagi ya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Diambil dari mana? Matius 24 ayat 24. Biar ini menjadi pegangan bagi kita untuk tetap siap sedia menyambut kedatangan Tuhan kita. Amin. Sekarang mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan begitu mengasihi kami, dan Tuhan mau memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Bila kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, sampai pada saatnya bertemu dengan Tuhan, Tuhan bangga mempunyai anak-anak seperti kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat tangan kanan kita, lalu taruh sebelah dada sebelah kanan kiri. Dan bersama-sama segala gereja, abad dan tempat,
kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Hadirin silakan duduk kembali. Mari kita akan sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Ya, seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Ya, minta tolong papa mama kamu untuk membantu untuk mentransfernya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu setelah kita bisa kembali ke gereja. Ya, diberikan kepada guru masing-masing untuk serahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh dapat beribadah walaupun secara online. Tuhan, juga kami berterima kasih untuk orang tua kami yang juga Tuhan sudah pimpin sampai saat ini dapat membimbing kami juga sehat semuanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami, negara bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang mau pimpin, biarlah dari pemerintahan sampai ke kelurahan dan segala macamnya ya Tuhan. Tuhan yang memimpin supaya bisa memimpin negara ini ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan, kami serahkan negara kami dan juga semua gereja kami ini hanya ke dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, mari kita bersatu dulu sebentar. Ya, salam selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.